Perkenalkan, nama saya Kanasi, saya dari kelas A2 Manajemen Pagi. Di sini saya akan membacakan jawaban UTS saya, yaitu mata kuliah Manajemen Pemasaran. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan minimal 5 strategi lini produk yang digunakan perusahaan dalam memasarkan produknya. 1. Perluasan produk mix. Biasanya dalam melakukan strategi pertama dan 5 strategi lini produk dalam pemasaran, perusahaan dapat memperluas produk mix-nya dengan menambah jumlah lini produk. 2. Penyempitan lini produk. Angka kedua dari 5 strategi lini produk dalam pemasaran. Walaupun sepertinya kebalikan dari yang pertama, namun sebenarnya berbeda karena yang dipersempit adalah lini produknya, bukan produk mix-nya. Dalam strategi ini, perusahaan mengurangi jumlah lini produknya dan atau mengurangi jumlah item dalam lini produknya. 3. Perubahan produk yang ada. Strategi berikutnya dari 5 strategi lini produk dalam pemasaran adalah dengan mengembangkan barang yang ada hingga menghasilkan barang yang baru. Perubahan produk bisa berupa A. Perubahan desain, B. Perubahan bungkus, C. Perubahan bahan baku. 4. Kegunaan baru dari barang yang sudah ada. Sebuah bisnis melakukan hal ini biasanya bertujuan meningkatkan volume penjualan dan laba, juga memperlama siklus barang itu sendiri. Contoh, kertas yang tadinya hanya dipakai pada buku dan surat kabar sekarang dipergunakan untuk membuat wadah makanan seperti mangkok, piring, dan sebagainya. 5. Penempatan posisi produk. Kemampuan manajemen dalam menetapkan posisi produknya di pasar. Perusahaan menganalisa produk-produk saingan. 2. Jelaskan tahapan-tahapan dalam proses manajemen pemasaran. Berikan secara sistematis dan komprehensif. Berikut proses pemasaran secara sistematis dan komprehensif. 1. Analisa peluang pasar. Analisa lingkungan pemasaran penting untuk meraih peluang-peluang dari setiap perubahan-perubahan yang terjadi. 2. Meneliti dan memilih pasar sasaran dan upaya memposisikan pasar. Kisi-kisi produk atau pasar harus dapat diperkirakan dari masing-masing kelompok pasar sasaran. Selain itu, perusahaan harus mengembangkan strategi penempatan atau positioning strategi pada pasar sasarannya. 3. Mengembangkan strategi pemasaran. Perusahaan harus mengembangkan suatu perbedaan dan strategi penempatan pada pasar sasarannya. Perusahaan harus mampu memberikan keistimewaan yang lain dari keinginan dan mampu memenuhi keinginan para pelanggan. Perusahaan harus mampu mengembangkan sebuah peta produknya agar dapat dilakukan dengan lebih baik dari para pesaing-pesaing. 4. Merencanakan program pemasaran. Strategi pemasaran atas pengambilan keputusan tentang biaya pemasaran, bauran pemasaran, dan alokasi pemasaran. 5. Pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian pemasaran. Pengorganisasian berarti membentuk struktur personalia pemasaran dan menentukan tugas secara jelas serta terkoordinir. Selain itu, bagaimana personalia itu posting, diarahkan, dimotivasi, dievaluasi. Manajemen perusahaan juga menganalisa secara berkala profitabilitas nyata dan berbagai produk, kelompok pelanggan, saluran distribusi, dan besar pesanan. 3. Jelaskan strategi harga dan promosi yang diterapkan oleh perusahaan dalam rangka meningkatkan penjualan produk perusahaan. Yang pertama, kenali pelanggan Anda. Seorang pengusaha, mereka harus mampu membaca profil para pelanggan mereka, kemudian memberikan pelayanan yang sesuai dengan profil mereka masing-masing. Percayalah, pelanggan Anda akan jauh lebih loyal pada Anda. Yang kedua, pilih lokasi yang strategis.
Faktor penting dalam strategi pemasaran lainnya adalah masalah memilih tempat. Anda perhatikan outline atau toko roti Holland Bakery selalu berada di jalan yang sibuk di mana trafik lalu lalang orang sangat penting. 3. Menggunakan internet marketing. Salah satu strategi pemasaran yang sedang gencar dilakukan ialah internet marketing dengan menampilkan produk usaha Anda pada situs jejaring sosial, maka Anda dapat mengetahui bagaimana selera konsumen dan apa yang mereka butuhkan. 4. Lakukan promosi. Lakukanlah promosi secara rutin, walaupun sekecil-kecil promosi, karena dengan promosilah jualan akan terjadi dengan cara-cara kreatif sehingga para pelanggan tidak merasa bosan. 5. Menjalin hubungan dengan pelanggan. Buatlah database pelanggan. Masukkan data-data penting beserta kemajuan yang telah dicapai. Hubungi mereka secara berkala, dengarkan dan perhatikan kebutuhan pelanggan, dan informasikan pelanggan mengenai promo produk yang sedang berjalan serta berikan support yang terbaik. 4. Sebelum sebuah perusahaan dapat membuat strategi pemasarannya, perusahaan tersebut harus kondisi persaingan, kondisi internal perusahaan, dan lingkungan eksternal. Jelaskan elemen-elemen internal dan eksternal market environment. Lingkungan internal pemasaran atau bauran pemasaran. Pada umumnya, aspek pemasaran termasuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan 1. Perencanaan barang atau produk. 2. Penetapan harga atau harga. 3. Program promosi atau promosi. 4. Distribusi saluran atau tempat. Lingkungan internal non-pemasaran. Aspek non-pemasaran adalah kegiatan fungsional atau operasional perusahaan atau selain kegiatan pemasaran, antara lain adalah 1. Produksi. 2. Kisah hidup pribadi. 3. Keuangan. 4. Penelitian dan pengembangan. 5. Administrasi dan sebagainya. Lingkungan eksternal makro. 1. Kondisi perekonomian. 2. Hukum, politik, dan peraturan pemerintah. 3. Kependudukan dan keseimbangan lingkungan. 4. Teknologi. 5. Sosial dan kebudayaan. Lingkungan eksternal mikro. 1. Pemasok. 2. Pesaing. 3. Perantara. 4. Pasar. 5. Konsumen. Bagian A. Konsumen dapat dibagi menjadi beroperasi konsumen bisnis atau konsumen organisasi dan konsumen akhir atau konsumen akhir. Jelaskan perbedaan antara kedua jenis konsumen tersebut. Konsumen akhir atau konsumen rumah tangga yaitu konsumen yang melakukan pembelian untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, atau keperluan hadiah bagi teman atau saudara tanpa alasan untuk menjual belikannya. Dengan kata lain, pembelian dilakukan semata-mata untuk keperluan konsumsi sendiri. Konsumen bisnis atau disebut pula konsumen organisasional, konsumen industri, atau konsumen antara. Jenis konsumen yang melakukan pembelian untuk keperluan tindak lebih lanjut, kemudian dijual atau produsen disewakan kepada pihak lain, dijual kepada pihak lain atau pedagang, digunakan untuk keperluan sosial dan kepentingan publik. Bagian B. Sebutkan dan jelaskan 4 faktor yang mempengaruhi proses pembuatan keputusan konsumen atau consumer decision process. Yang pertama, motivasi atau merupakan suatu karya yang ada dalam diri manusia untuk mencapai tujuan tertentu. 2. Persepsi merupakan hasil pemaknaan seseorang terhadap rangsangan atau kejadian yang diterimanya berdasarkan informasi dan pengalamannya terhadap rangsangan tersebut. Pembentukan sikap, yaitu panduan yang ada dalam diri seseorang yang mencerminkan sikap suka atau tidak suka seseorang akan suatu hal.
Selanjutnya, integritas merupakan kesatuan antara sikap dan tindakan. Integritas merupakan respon atau sikap yang diambil, perasaan suka dan akan mendorong seseorang untuk membeli atau tidak menyukai perasaan akan membulatkan tekad seseorang untuk tidak membeli produk tersebut. Sekian jawaban saya ucapkan terima kasih.